Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Masih di semester 2, di bab 2 ya. Sekarang kita masuk ke bab 2 tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Masih bersama Ibu Nurti Istila Ratnasari. Oke, seperti biasa kita lihat dulu menu hari ini. Yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi pembelajaran, 4 pertanyaan, dan 5 tugas. Ya, kita mulai dulu dengan kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Dan yang kedua adalah menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah selesai pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengemukakan konsep lingkungan dan komponen-komponennya dengan benar, lalu merinci satuan-satuan penyusun ekosistem dengan tepat, dan menentukan jenis-jenis interaksi antar makhluk hidup yang terjadi di lingkungan dengan tepat, lalu menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada lingkungan akibat interaksi antar makhluk hidup dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil pengamatan tentang interaksi makhluk hidup yang terjadi di lingkungan sekitarnya dengan baik. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama. Silakan dijawab. Dapatkah makhluk hidup hidup sendirian? Nah, pasti udah pada mikir ya. Tentu saja tidak ya. Semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk juga makhluk tidak hidup di sekitarnya. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, apa itu makhluk tidak hidup? Itu setelah ini kita bahas ya. Sebagai contoh, dapatkah manusia menghasilkan makanannya sendiri? Tentu saja tidak. Kita kan nggak bisa melakukan fotosintesis ya, otomatis kita itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Bu, saya bisa masak, itu hal yang berbeda ya. Masak itu kita sudah punya bahan bakunya, lalu kita buat. Tapi kita tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, manusia itu harus cari makanan dulu ya untuk mempertahankan hidupnya. Bisa berupa hewan atau tumbuhan. Nah, sedangkan bisa nggak kalau makhluk hidup bertahan hidup tanpa air dan udara? Nah, lagi-lagi pasti tidak ya. Makhluk hidup harus selalu bernafas, selalu membutuhkan air untuk diminum. Nah, itu tuh hanya beberapa contoh saja dari alasan yang membuktikan bahwa kenapa makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendirian. Oleh karenanya, terjadilah interaksi. Bisa dari sesama makhluk hidup, atau bisa juga dengan makhluk yang tidak hidup. Nah, mari kita bahas. Oke, nah kita harus belajar dulu nih, interaksi itu apa sih? Jadi interaksi itu adalah suatu hubungan atau tindakan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ya bisa antara kita, antara teman, atau apapun ya. Ketika kita berinteraksi pasti akan ada pengaruh antara satu dan lainnya. Nah, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Nah, misalnya kita akan individu nih ya, kita udah belajar nih, kita individu. Nah, selain kita itu adalah lingkungan. Ya bisa orang lain, bisa tanaman, bisa hewan, bisa udara, bisa air, tanah, dan lain-lain yang sinar matahari. Nah, itu adalah lingkungan. Nah, setiap makhluk hidup juga memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya yang dinamakan habitat. Nah, ini juga sama. Nah, habitat itu adalah tempat hidup ya. Jadi ini pun disesuaikan dengan pembawaan kita, kebutuhan kita sebagai makhluk hidup itu apa. Makanya setiap makhluk hidup itu punya habitat yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir adalah, ini kenapa Ibu kasih highlight, karena ini akan kita bahas betul-betul. Yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang kita sebut sebagai ekosistem. Oke, pertama kita harus belajar dulu, dalam ekosistem itu ada komponen apa aja. Ini sebetulnya flashback ya, pasti kamu di SD juga udah pernah. Tapi kita ulang lagi dan kita perdalam. Yang pertama kita mengenal yang disebut dengan komponen abiotik ya. Dan yang kedua adalah kita mengenal ada komponen abiotik. Bedanya apa? Hanya beda satu huruf Bu, beda A, betul sekali ya. Nah, biotik ini adalah makhluk hidup ya. Bisa hewan, manusia, tumbuhan, dan juga jasad renik. Jasad renik itu maksudnya apa? Jasad renik itu ini adalah makhluk hidup yang mikroskopis alias kecil sekali, biasanya tidak bisa kita lihat ya, dan fungsinya itu macam-macam. Nah, sekarang yang abiotik apa ya? Berarti kebalikan dari makhluk hidup, yaitu benda-benda yang tidak hidup. Nah, inilah yang dari tadi mungkin jadi pertanyaan, apa itu makhluk tidak hidup ya?
Nah, ini adalah benda-benda tidak hidup. Di antara lain adalah air, tanah, udara, cahaya, dan lain-lainnya. Nah, ini antara dua komponen ini terinteraksi kah? Pasti terjadi, ya. Dan kita sama-sama saling membutuhkan. Oke, selanjutnya kita juga harus belajar tentang satuan dan penyusun ekosistem. Kita munculkan semuanya, ya. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai individu. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Satu orang, satu kucing, satu tumbuhan, misalnya ya apapun itu. Selama dia adalah satu makhluk hidup, maka itu kita sebut sebagai individu, ya. Selanjutnya ada yang kita sebut sebagai populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Nah, misalkan nih kamu memelihara kucing, beberapa kucing gitu ya. Kucing itu kan satu spesies sejenis, tapi dia lebih dari satu berkumpul pada satu tempat tertentu. Maka itu kita sebut sebagai populasi, ya. Atau misalnya kamu di rumah ada beberapa orang nih, misalnya ada 5 orang, kamu, kakak kamu, adik kamu, terus udah gitu ada ayah kamu, ada ibu kamu. Nah, itu juga kita sebut populasi. Populasi manusia gitu ya. Hidup dalam satu tempat tertentu dan jenisnya sama, gitu ya. Selanjutnya, kita mengenal apa yang disebut dengan komunitas. Komunitas ini adalah sekumpulan berbagai jenis populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Nah, kayak tadi di rumah kamu nih ada sekumpulan kucing, populasi kucing, ada populasi manusia, mungkin juga ada populasi semut, mungkin ya, ada populasi kecoa, ya, atau populasi tikus misalnya. Aduh, rumah kamu harus dibetulin ya, dibersihin ya. Nah, kayak gitu. Atau populasi tumbuhan mawar misalnya ya. Nah, itu ketika berkumpul maka akan membentuk komunitas, ya. Selanjutnya kita masuk lagi ke ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dengan lingkungannya. Ini yang kita sebut di slide sebelumnya, ya. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau tadi antara individu, populasi, dan komunitas, kita baru bicara tentang makhluk hidupnya saja. Bentar, kayaknya Ibu kecepatan ya ngomongnya. Mohon maaf, Ibu agak slow down sekarang ya. Jadi, ekosistem ini bukan hanya bicara tentang makhluk hidupnya saja, tapi sudah bicara tentang komponen abiotiknya juga, ya. Jadi misalnya di rumah kamu berinteraksi dengan udara, tentu saja setiap hari kita bernafas, ya kan? Setelah itu kamu meminum air, kamu menggunakan air. Nah, itu pun adalah suatu interaksi antara kita dengan lingkungan kita yang terdiri dari komponen biotik dan juga abiotik. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bioma. Bioma ini lebih besar dari ekosistem karena dia adalah sekumpulan ekosistem daratan pada sebuah benua yang mempunyai struktur dan ketambahan vegetasi yang sama. Jadi di sini kalau kamu kelihatan nih ada gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, tundra, ya, dan lain-lainnya. Nanti kamu bisa browsing lagi, ya. Jadi bioma itu adalah sekelompok ekosistem besar ya dalam sebuah daratan. Jadi ini ruang lingkupnya jauh lebih besar daripada ekosistem kecil yang kita hidup ini ya. Maksudnya yang di sekitar kita itu kan nggak kelihatan bioma apa. Nah gitu ya. Jadi bioma itu jauh lebih besar. Oke, lanjut. Yang terbesar itu adalah biosfer. Karena ini adalah kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di permukaan bumi. Jadi satu bumi ini itu kan terdiri dari mungkin miliaran ekosistem dan itu terkumpul dalam di bumi, maka itu kita sebut sebagai biosfer. Oke? Lanjut ya. Nah, kita sekarang masuk ke interaksinya ya. Kan tadi kita sudah bicara komponen, sudah bicara satuan ekosistem ya. Kita sekarang masuk ke interaksinya. Nah, interaksi dalam antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu bisa aja 3 kemungkinan, 3 bentuk ya. Ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Seperti apa? Kita lihat. Nah, kalau yang namanya rantai makanan ini juga pasti sudah pada tahu ya. Ini adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier. Artinya dia itu hanya terjadi secara satu arah ya. Hanya terjadi secara satu arah.
Dimulai dari apa? Tentu dari produsen atau tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Setelah itu, atau kayak apapun yang bisa fotosintesis itu adalah produsen ya. Selanjutnya pasti dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu herbivora ya. Pasti masih ingat istilah-istilah ini ya, pemakan tumbuhan, atau bisa juga omnivora karena omnivora juga bisa memakan tumbuhan. Lalu si konsumen tingkat 1 ini dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2, di mana dia itu pasti kalau nggak omnivora, dia itu adalah karnivora ya. Omnivora kan bisa makan tumbuhan dan hewan. Nah, karnivora juga bisa makan hewan gitu ya. Selanjutnya ke konsumen tingkat 3 yang pasti adalah karnivora atau omnivora lagi. Terus seperti itu, tapi ini hanya terjadi secara satu arah, tidak ada cabang. Nah, itulah yang kita sebut sebagai rantai makanan. Selanjutnya ada yang kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini apa? Dia itu adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Tuh, kita lihat di gambarnya sebelah kanan ya. Ini kamu bisa tebak nggak? Bisa dihitung mungkin ya. Ketika kamu lihat ke sini, ini ada berapa banyak rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini? Pasti lebih dari 1 ya. Yang tahu ada berapa banyak? Boleh kasih tahu Ibu ya. Nah, yang terakhir itu, yang tengah-tengah itu, yang bawah ada bentuk segitiga. Nah, itu adalah piramida makanan, yang dimana dia itu menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Nah, kalau kita lihat, namanya bentuk segitiga, paling bawah itu paling besar ya, makin ke atas itu makin kecil. Artinya, di paling bawah itu, dia itu jumlahnya harus paling banyak. Makin ke atas jumlahnya makin sedikit. Yang paling bawah itu diisi oleh produsen, ya. Apapun yang bisa menghasilkan makanan sendiri, terutama tumbuhan, ya, bisa fotosintesis, itu jumlahnya harus paling banyak. Supaya apa? Supaya konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya sampai puncak, mereka dapat hidup dengan baik, ya. Kamu bisa bayangkan, kalau produsennya saja sedikit, pasti lingkungannya tidak akan seimbang. Kenapa? Pasti di konsumen tingkat 1 ada yang kekurangan makanan, sebagian akan mati, gitu ya. Sama konsumen tingkat 2 juga, karena konsumen tingkat 1 yang merupakan makanan dari konsumen tingkat 2 itu pada mati, ya otomatis konsumen tingkat 2-nya juga pada mati karena kekurangan makanan. Terus seperti itu sampai atas ya. Jadi dari piramida makanan kamu dapat melihat jelas bahwa jumlah terbesar itu harus ada pada produsen. Selanjutnya disusul oleh konsumen tingkat 1, lalu konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya sampai konsumen puncak. Oke, sekarang kita masuk ke peran makhluk hidup dalam ekosistem. Ini sebenarnya mengingat-ingat ya. Seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan di slide sebelumnya, yang ada rantai makanan, kok ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Nah, ini dia. Produsen itu adalah makhluk hidup yang menyusun makanannya sendiri, atau kita sebut sebagai autotrof. Dia itu dapat melakukan proses fotosintesis. Tentu saja pasti adalah tumbuhan, karena hewan itu tidak bisa, apalagi manusia ya. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut sebagai konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menyusun makanannya sendiri, atau kita sebut sebagai heterotrof, sehingga memanfaatkan makhluk hidup lain sebagai sumber makanannya. Yaitu contohnya adalah herbivora, karnivora, dan omnivora. Ini juga kan waktu SD sudah ya. Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging atau hewan, omnivora pemakan dua-duanya, gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pengurai. Ini adalah makhluk hidup yang bertugas mengubah partikel organik menjadi partikel anorganik. Misalnya jamur dan bakteri. Aduh, bahasanya sulit, Bu. Oke, simpelnya adalah begini. Kalau ada makhluk hidup yang mati, maka dia akan diuraikan supaya menjadi lebih sederhana komponen-komponennya dan dapat dapat bersatu lagi dengan alam. Begitu ya. Pengurai inilah yang membuat sampah organik itu tidak menumpuk di bumi. Ya, yang menumpuk itu adalah sampah anorganik, betul ya? Betul, karena sampah anorganik itu tidak bisa diuraikan oleh jamur dan bakteri. Oke, kita masuk ke simbiosis. Ini pasti sudah tidak asing ya. Ada 3, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme itu adalah hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain, ya.
Komensalisme itu adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Nah, mulai datang. Ya. Dan parasitisme adalah hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tapi kerugian pada pihak yang lain. Kamu pilih berinteraksi dengan simbiosis yang mana? Tentu yang mutualisme. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Gitu. Ini pasti sudah tidak asing ya. Kamu bisa mencari contoh-contohnya lagi di internet. Oke. Lanjut. Oke, sekarang apa sih, ada interaksi lain tidak selain simbiosis? Ternyata ada, ini pun ada 3. Ada yang kita sebut sebagai predasi, lalu kompetisi dan juga netralisme. Predasi itu adalah hubungan antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lainnya. Jadi antara pemangsa dan yang dimangsa, ya. Kompetisi itu adalah terjadi antara beberapa makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kompetisi ini bisa terjadi antar spesies yang sama atau spesies yang berbeda. Yang terakhir adalah netralisme, yang dimana terjadi beberapa spesies di alam itu tuh hanya berbagi tempat yang sama, tidak saling memaksa, tidak saling merugikan, dan juga tidak saling menguntungkan. Ya biasa aja gitu ya, kayak tetanggaan tapi nggak pernah komunikasi gitu ya. Nah gitu, itu netralisme. Jadi tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak saling memaksa, tidak merugikan, tidak saling menguntungkan. Udah aja, biasa aja, kayak kita selewat sama orang lain gitu ya, yang kita nggak kenal, ya kita cuma mungkin saling melihat tapi tidak melakukan apapun. Nah itu adalah contoh dari netralisme. Predasi mah gampang ya, itu siapa kamu, misalnya kita aja ya, kita makan ayam, nah kita tuh predator bagi ayam ya kan. Nah itu adalah predasi. Terus kompetisi, ya itu tadi Bu bilang, berebut makanan yang sama. Kamu sama adik kamu suka makanan yang sama dan saling berebut, itu juga sudah termasuk kompetisi. Ya, bisa dicari lagi contohnya ya. Nah, sudah habis nih. Jadi itu materi intinya cukup sampai situ. Kamu bisa gali lagi lebih banyak di buku atau kamu browsing lagi ya. Nah, silakan dijawab dulu pertanyaan di bawah ini. Oke, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Sebutkan komponen-komponen penyusunnya. Nah, ini juga sudah dibahas ya di video di awal-awal. Silakan bisa di-rewind lagi, di-pause ya. Yang kedua, sebutkan berbagai satuan penyusun ekosistem beserta definisinya. Tuh, ini juga gampang ya, tidak ada yang sulit. Jadi mangga silahkan. Yang ketiga juga jelaskan berbagai macam interaksi yang terjadi di lingkungan. Berikan contohnya. Nah, ini juga gampang. Tadi sudah banyak contoh ya. Bisa cari lagi contoh yang lain. Yang keempat, jelaskan hal apa yang akan terjadi pada suatu ekosistem jika ada salah satu di antara komponennya hilang atau musnah atau punah ya. Coba diperkirakan, dianalisis apa yang akan terjadi. Tadi sudah kita bahas sedikit, kamu bisa lebih perdalam lagi. Nah, ini adalah tugasnya. Seperti biasa, Ibu punya 3 level. Kamu silahkan pilih mau level berapa. Level 1 yang paling mudah seperti biasa itu adalah silakan dijawab pertanyaan di slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya yang tadi ada 4 pertanyaan itu silakan dijawab. Atau bisa juga kamu buat rangkuman dari materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Boleh dalam bentuk voice note ya, berarti di japri Ibu. Boleh juga dalam bentuk peta konsep atau hanya tulisan saja ya, silahkan. Level 2, jawab pertanyaan di slide sebelumnya. Jadi slide sebelumnya itu pertanyaan itu wajib dijawab oleh semua level ya. Lalu amati lingkungan di sekitarmu. Nah, silahkan mengamati ya. Dan buat jaring-jaring makanannya dalam bentuk gambar. Bu, kenapa nggak rantai makanan aja? Karena sebetulnya yang terjadi di lingkungan kita pasti adalah jaring-jaring makanan. Rantai makanan pasti terjadi, hanya pasti lebih dari 1. Makanya yang kamu buat adalah jaring-jaring makanan. Ingat, dalam bentuk gambar ya. Untuk yang berbakat menggambar, ini silahkan dieksplor. Dan selanjutnya level 3, ini adalah yang paling tinggi levelnya. Masih menjawab pertanyaan yang tadi, plus buat video animasi ya tentang jaring-jaring makanan yang terjadi di sekitarmu. Hampir sama dengan level 2, hanya kalau level 2 itu hanya menggambar, level 3 membuat video animasi. Nah, yang suka IT, level 3 ini boleh dicoba. Oke?
Cukup ya anak-anak ya. Mama. Oke, terima kasih. Sekian materi dari Ibu. Tidak banyak ya, kamu bisa lebih banyak explore lagi di buku atau internet atau cari video lain. Silahkan. Seperti biasa, saran kritiknya silahkan follow Ibu juga ya. Kalau ada pertanyaan silahkan juga jawab ke Ibu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama.